Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan disampaikan mengenai materi domain. Sebelumnya, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya alamat website yang biasa kamu akses seperti google.com ataupun facebook.com sebenarnya terdiri dari deretan angka tertentu. Perhatikan deretan IP berikut ini ya. Di sini IP pertama yaitu 172.217.6.78. Deretan IP pertama adalah alamat IP server Google. Kemudian IP kedua yaitu 66.220.156.68. Sedangkan deretan IP kedua adalah alamat IP dari Facebook. Sebenarnya, deretan angka tersebut adalah alamat server hosting tempat file website yang kamu akses disimpan. Jadi sebenarnya setiap server pastinya punya alamat IP address ya. Di sini contohnya bahwa IP 172.217.2678 adalah IP server Google, kemudian IP kedua 66.220.156.68 adalah IP dari server Facebook, di mana alamat IP tersebut adalah alamat server hosting. Hosting ini berarti tempat di mana file website Google sama Facebooknya disimpan. Dengan kata lain, kamu dapat mengakses kedua website tersebut dengan mengetikkan alamat IP tersebut di browser yang kamu miliki. Tetapi, sampai berapa banyak kamu dapat menghafal alamat IP jika ada banyak website yang perlu kamu kunjungi? Contohnya, di sini ada ilustrasinya ya. Di situ, kalau dua website, tentunya masih bisa diingat ya bahwa di situ ada Facebook dan ada Google, di mana Facebook IP-nya 66.220.156.68, kemudian yang Google IP-nya 172.217.2678. Tetapi kan kalau misalkan kita akses website dengan alamat IP adalah hal yang sangat menyulitkan. Dua website aja, kalau misalkan aksesnya pakai IP, kita masih belum hafal IP-nya berapa ya. Tapi coba bayangin kalau misalkan kamu aksesnya 10 website, berarti kamu harus mengingat 10 buah alamat IP. Jadi, kalau misalkan kita mengakses websitenya masih menggunakan atau mengakses berdasarkan alamat IP-nya, tentunya sangat menyulitkan bagi kita untuk mengakses website tersebut. Maka dari itu, domain itu sangat penting dalam mengakses sebuah website. Karena domain adalah alamat dari sebuah website, sehingga ketika kita mengakses sebuah website, kita tidak perlu mengingat kembali IP dari server hostingnya, tetapi kita tinggal mengetikkan alamat domainnya saja. Contohnya google.com, kemudian facebook.com. Jadi ketika kita mengakses google.com dan facebook.com, kita tidak perlu lagi mengetikkan alamat IP server hostingnya, tetapi tinggal mengetikkan alamat domainnya. Jadi domain itu sangat berguna sekali bagi kita sebagai klien untuk mempermudah kita dalam mengakses sebuah website. Lalu bagaimana cara kerja domain? Sebelumnya bisa dilihat dulu di dalam ilustrasinya ya, agar kamu dapat memahami cara kerja domain secara sederhana. Bila diibaratkan, dalam keseharian kita, nama domain adalah alamat suatu tempat. Contohnya, di sini ada 3 rumah, dengan masing-masing rumah tersebut memiliki alamat yang berbeda. Yang pertama ada niagahoster.co.id, kemudian ada tokopedia.com, dan kemudian ada tenfo.com. Nah, alamat tersebut diibaratkan sebagai domain. Kemudian, kalau misalkan kita ingin pergi ke tempat tersebut, maka yang pertama harus kita ketahui adalah alamatnya terlebih dahulu. Baru setelah kita berada di tempat kita, bisa melihat dan mengetahui ada apa saja yang ada di alamat tujuan. Atau secara sederhananya, kalau di dalam realnya atau kenyataannya, ketika kita ingin mengakses sebuah website, ya, website di sini kan diibaratkan sebagai rumahnya
atau tampilan dari rumahnya. Sebelum kita mengakses ke website tersebut, yang pertama harus kita tahu adalah alamatnya. Alamatnya apa? Alamatnya adalah nama domain website tersebut. Kalau misalkan kita pengen mengakses suatu website tapi kita nggak tahu alamatnya, tentunya kita nggak akan bisa melihat dan mengetahui isi apa di dalam website tersebut. Atau kalau misalkan dianalogikan lagi, misalkan kamu pengen ke rumah teman kamu tetapi alamat rumahnya kamu belum tahu. Bagaimana kamu bisa ke rumah teman kamu, pergi ke rumah teman kamu, tetapi kamu belum punya alamatnya? Seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara kerja domain adalah kita harus tahu dulu alamat domainnya, yaitu domain ini adalah alamat sebuah website. Sebelum kita mengakses sebuah website, tentunya kita harus mengetikkan alamat domainnya di web browser. Setelah mengetikkan alamat domainnya, tentunya nanti akan direspon sama server hostingnya dan menampilkan tampilan dari website yang akan kita akses. Sehingga kita bisa melihat dan mengetahui ada apa saja yang ada di website tersebut. Kemudian, tahukah kamu setiap nama domain yang dibuat akan terdaftar di domain registrar atau penyedia nama domain? Penyedia nama domain ini adalah penyedia layanan domain. Contohnya itu, kalau di Indonesia ada beberapa perusahaan yang memberikan jasa penyedia layanan domain. Bisa kamu cari referensinya di internet. Salah satunya ada Niaga Hoster, ada Hostinger, ada Rumah Web, dan sebagainya ya. Penyedia layanan domain tersebut di bawah naungan yang namanya ICINN, yaitu singkatan dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yaitu sebuah organisasi internasional non-profit yang bertugas mengkoordinasi perawatan serta pendataan database nama domain di seluruh dunia. Jadi ada sebuah organisasi yang mengatur domain ya, yaitu ICINN. Jadi ketika kita daftar domain atau melakukan order domain melalui penyedia nama domain, maka otomatis nanti domain kita juga akan masuk ke dalam pendataan database nama domain di seluruh dunia, yaitu di organisasi yang namanya Internet Corporation for Assigned Names and Number. Kemudian di sini akan jelaskan mengenai durasi life cycle atau alur hidup domain. Pertama, domain itu sistemnya order ya. Biasanya ketika kita melakukan pendaftaran daftar domain di penyedia layanan domain, yaitu durasi minimalnya itu 1 tahun. Jadi masa berlaku domainnya itu 1 tahun. Contohnya misalkan Bapak order domain tkj smkn4bogor.com misalkan ya, maka otomatis ketika Bapak melakukan order domain tersebut, biasanya ada durasi yang harus dipilih. Domain Bapak yang diorder tersebut mau masa berlakunya 1 tahun, minimalnya 1 tahun atau 2 tahun. Biasanya minimalnya 1 tahun ya. 1 tahun masa berlaku domainnya. Kemudian setelah 1 tahun tersebut, contoh misalkan sekarang tanggal 1 Agustus 2021, berarti nanti domain tersebut akan masuk ke masa atau ke alur yang namanya domain kadaluarsa, yaitu di tanggal 1 tahun berikutnya, yaitu 1 Agustus 2022. Ketika masa domainnya kadaluarsa, ya, maka web hosting dan layanan emailnya tidak berfungsi atau website yang kita punya tidak bisa diakses oleh orang lain maupun emailnya juga tidak bisa berfungsi di masa domain kadaluarsa. Kemudian, di dalam masa domain kadaluarsa ini
ada masa tenggang, yaitu selama 40 hari, yaitu kemungkinan untuk perpanjang domain. Jadi misalkan di tanggal 1 Agustus 2022-nya belum diperpanjang, masih bisa dilakukan perpanjangan dalam 40 hari ke depan, yaitu di dalam masa tenggang. Tetapi disarankan untuk perpanjangan domain itu sebelum domainnya kadaluarsa. Kenapa? Agar website yang kita punya tetap bisa diakses. Kalau misalkan kita perpanjangnya di saat masa domain kadaluarsa atau masa tenggang, otomatis nanti domainnya tidak bisa diakses oleh klien. Jadi misalkan tadi contoh kasusnya expirednya di tanggal 1 Agustus 2022, maka kita harus melakukan perpanjangannya sebelum tanggal tersebut. Terus bagaimana ketika selama 40 hari setelah masa kadaluarsa tidak dilakukan perpanjangan, maka dia akan berlanjut ke alur hidup domain yang namanya domain dalam masa tenggang, atau dalam penamaannya disebut redemption period atau masa penebusan. Jadi setelah 40 hari tidak dilakukan perpanjangan setelah domainnya kadaluarsa, masih ada waktu lagi 30 hari kemungkinan untuk perpanjangan domain. Tetapi di dalam periode ini domain kita bisa dilakukan perpanjangan, tetapi harganya dia lebih mahal dari harga sebelumnya. Biasanya dia bisa berkali-kali lipat. Bisa jadi misalkan yang tadinya harga domainnya cuma 100.000, di periode masa penebusan ini bisa 10 kali lipat, berarti bisa 1 juta untuk penebusan domain tersebut. Ya, jadi di dalam periode masa penebusan domainnya bisa diaktifkan kembali atau diperpanjang, tetapi harganya tidak sama sesuai dengan harga pertama ketika kita order. Kemudian, ketika domainnya di dalam periode masa penebusan juga tidak dilakukan perpanjangan, maka otomatis dia akan masuk ke periode selanjutnya, yaitu pending deletion, yaitu periode yang namanya menunggu untuk dihapus atau pending deletion ya. Di periode ini yaitu hanya 5 hari kemungkinan untuk penghapusan domain dan domain kembali tersedia. Jadi setelah melewati beberapa tahap tetapi tidak dilakukan perpanjangan, baik di masa domain kadaluarsa, di masa domain dalam masa tenggang, kemudian di dalam domain dalam masa tenggang tidak ada proses untuk perpanjangan, maka otomatis domainnya akan segera dihapus, yaitu dengan jangka waktu 5 hari kemungkinan untuk dihapus. Setelah 5 hari, dalam 5 hari ternyata domainnya tidak ada proses perpanjangan, maka otomatis nanti domainnya tersedia kembali. Jadi domainnya sebelumnya kadaluarsa bisa diorder kembali. Tetapi kalau misalkan contoh kasusnya kayak gini, nanti berarti jangka waktunya untuk memorder domain tersebut yang dengan nama yang sama pastinya memerlukan waktu yang lama ya. Berarti kan di sini bisa dihitung berarti dari 40 hari, 30 hari, 70 hari. 70 hari tambah 5, 75 hari. 75 hari berarti kurang lebih hampir 3 bulan ya. Jadi setelah domainnya expired, nggak ada perpanjangan, untuk kita dapat domain namanya itu lagi, berarti kita harus nunggu selama kurang lebih 3 bulan. Itu pun kalau misalkan domainnya tidak direbut sama orang lain. Karena kan kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa domain itu sistemnya siapa cepat dia dapat. Makanya disarankan kalau misalkan kita sudah punya domainnya nanti akan expirednya di tanggal berapa, kita harus melakukan perpanjangan sebelum masa kadaluarsanya. Itu penjelasan mengenai durasi life cycle domain, yaitu atau alur hidup domain. Selanjutnya dijelaskan mengenai jenis-jenis domain. Jenis-jenis domain yang pertama yaitu top level domain. Top level domain ini juga nanti dibagi lagi jenis-jenisnya menjadi
CCTLD atau Country Coded Top Level Domain, kemudian ada namanya GTLD, Generic Top Level Domain, kemudian yang ketiga ada namanya Premium TLD. Apa sih domain TLD itu? Jadi domain TLD atau Top Level Domain merupakan tipe domain tertinggi pada struktur DNS di internet. Yang pertama yaitu CCTLD atau Country Coded Top Level Domain, yaitu domain berekstensi 2 huruf yang berpatokan pada penamaan geografis suatu negara. Contohnya, ID untuk CCTLD Indonesia, kemudian .US untuk United States, kemudian AU untuk Australia, dan lain-lain. Pak, penamaan .id, .us, .au, dan sebagainya itu diatur oleh siapa? Diatur oleh organisasi yang tadi sudah diinfokan, yaitu ICANN. Intinya kalau CCTLD itu adalah mengidentifikasikan bahwa domainnya itu berada di sebuah negara apa. Contohnya Indonesia berarti .id. Kemudian jenis domain yang kedua ada namanya Generic Top Level Domain, yaitu tipe domain yang umum diketahui dan dapat didaftarkan oleh siapapun. Contohnya dari GTLD domain yaitu adalah .com, .net, .org, .info, .asia, dan sejenisnya. Bedanya CCTLD dan TLD, untuk melakukan order domain CCTLD biasanya kita harus melampirkan persyaratan-persyaratannya. Contohnya kalau misalkan .id ya, salah satu persyaratannya itu harus melampirkan yang namanya itu KTP penanggung jawab domainnya, harus dilampirkan juga. Kemudian misalkan domainnya untuk sekolah, biasanya dia harus ada persyaratan yang namanya surat keterangan dari kepala sekolah, kemudian surat kuasa dari kepala sekolah yang menangani domain tersebut. Jadi bedanya ya, kalau misalkan nanti kamu order domain yang tipenya .id, ada beberapa persyaratan yang harus kamu siapkan. Salah satunya diantaranya yaitu scan KTP penanggung jawab domain tersebut. Kalau misalkan GTLD, biasanya ketika kita melakukan order domain, karena dia bisa didaftarkan oleh siapapun, untuk persyaratannya dia tidak seribet domain CCTLD. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya untuk domain yang tipenya CCTLD dan GTLD. Kamu bisa baca di materi ajar yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga jenis domain yaitu Premium TLD atau Premium Top Level Domain. Jadi jenis ini terhitung baru ya, yaitu sebagai alternatif penamaan domain yang menggunakan ekstensi premium seperti .site, .web, .travel, .host, .doctor, dan ekstensi lainnya. Domain premium TLD ini cenderung menekankan ke spesifikasi sebuah website. Contohnya, misalkan domainnya menggunakan ekstensi travel, berarti kemungkinan besar nanti si websitenya itu akan membahas tentang travel atau merupakan layanan produk atau jasa travel. Jadi kalau misalkan premium TLD ini dia lebih spesifik lagi ya ke websitenya. Contohnya websitenya tadi travel, akan mau dibuat membahas tentang travel, maka dia mengorder domain dengan namanya .travel. Kemudian, bagaimana cara kerja domain hingga dapat diakses dan memiliki tampilan? Jika tujuan kamu mendaftarkan suatu domain, maka ada dua hal yang perlu kamu ketahui untuk membangun sebuah website. Jadi sebelum kita buat website, hal yang harus kita ketahui yaitu tentang hosting dan file website itu sendiri. Di mana hosting adalah tempat di mana file website kita disimpan di dalam server hosting itu, sedangkan file website itu adalah data-data website. File itu data-data website, contohnya script webnya. Karena web kan pasti punya namanya bahasa pemrogramannya. Filenya tuh script webnya apa, misalkan HTML, apakah dia pakai PHP dan sebagainya. Kemudian ada juga pasti ada gambarnya, image-nya, ada yang ada videonya, pasti ada videonya. Jadi intinya sebelum kita membuat sebuah website, hal yang harus kita ketahui dulu yaitu hosting dan file websitenya itu sendiri. Lalu bagaimana hubungan hosting, domain, dan file website?
Di sini kita coba gambarkan sebuah ilustrasi ya. Jadi, hosting itu bisa diibaratkan sebuah rumah yang berlokasi di suatu tempat. Kemudian, file website itu bisa diibaratkan juga sebagai tampilan rumah tersebut, seperti pintu, jendela, beserta furnitur di dalamnya. Sedangkan domain adalah alamat dari rumah tersebut. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi, ketika kita mengakses suatu website, maka step yang dilakukan adalah mengakses nama domain melalui browser. Selanjutnya, browser akan menampilkan file website beserta tampilan yang disimpan pada server hosting. Ya, jadi file website yang disimpan di file hosting nanti akan ditampilkan ke browser, tetapi bukan berupa file-filenya, tapi tampilan websitenya yang ditampilkan di browser tersebut. Contohnya, misalkan kamu akses website smkn4bogor.ech.id, maka otomatis kita mengetikkan nama domainnya melalui web browser. Web browsernya bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, bisa Microsoft Edge, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetikkan, kita klik enter atau tekan enter di enternya, maka otomatis browser akan menampilkan file website beserta tampilannya, yaitu tampilan dari web SMKN 4 Kota Bogor, di mana file websitenya itu disimpan di server hosting SMKN 4 Bogor. Tetapi hal yang harus kamu perlu tahu juga, beberapa hal yang berfungsi untuk menghubungkan domain dengan hosting, yaitu ada namanya domain name system atau DNS dan name server, yaitu NS. Jadi kenapa kamu bisa mengakses alamat domain terus muncul halaman webnya atau tampil halaman webnya, itu karena ada yang berperan. Yang berperannya apa? Yaitu DNS-nya, server DNS-nya. Yang kedua ada namanya name server, yaitu NS-nya. Jadi ketika kamu membeli domain dan hosting, mereka itu nggak langsung terhubung begitu saja. Karena pada dasarnya kan keduanya adalah dua hal yang berbeda ya. Namun kenapa dia saling bisa terhubung keduanya? Karena adanya bantuan dari yang namanya DNS. Lalu DNS itu apa? DNS itu singkatan dari Domain Name System, di mana dia adalah sebuah sistem database yang berfungsi untuk mentranslasi atau menerjemahkan atau mengarahkan nama domain menjadi IP address ataupun sebaliknya, berarti dari IP address ke alamat domain. Contohnya kan setiap server hosting punya IP address. Contohnya yang tadi IP Google berapa ya? Misalkan IP Google-nya 172.16.9.1. Kemudian karena ada DNS, maka yang tadinya IP address tersebut bisa ditranslasi, diterjemahkan ke namanya domain, yaitu google.com. Makanya kenapa kamu bisa mengakses dengan menggunakan nama domain. DNS ini terdiri dari beberapa record, diantaranya ada NS record, ada a record, ada pointer record atau PTR, ada CNAME, ada TXT, ada SOA, dan sebagainya. Dengan DNS ini, kamu bisa mengarahkan domain ke IP server yang kamu kehendaki melalui setting DNS di domain final tempat kamu membeli atau mendapatkan domain. Nanti juga insya Allah akan dipraktikkan mengenai bagaimana caranya mengarahkan domain ke server hosting ya. Lalu name server itu apa? Jadi name server adalah nama unik yang mewakili nama server penyimpanan database domain name system server DNS, di mana di dalamnya terdapat keterangan IP address yang menuju ke server hosting yang telah ditentukan sebelumnya. NS ini sangat berguna karena dia berfungsi sebagai mengarahkan domain ke IP server hostingnya. Server hosting kan mesti punya alamat IP address ya. Setiap server hosting itu biasanya punya yang namanya name server. Servernya itu diarahkannya di yang tadi namanya DNS. Jadi nanti ketika kamu order domain, misalkan namanya domainku.com, otomatis nanti kamu bisa lihat di area dari si penyedia layanan domain
ada menu yang namanya DNS Management. DNS Management itu nanti di situ terlihat bahwa ada namanya name server. Misalkan name servernya ns1domainku.com, kemudian ns2domainku.com. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa server DNS domain kita yang kita pakai yaitu si server tersebut, yaitu ns1 dan ns2. Jadi kalau misalkan kita melakukan penambahan record seperti menambahkan subdomain, terus menghapus subdomain yang lain, maka kita nanti akan diarahkan ke server yang namanya server name server. Jadi kalau misalkan kamu masih bingung, jadi name server itu sebenarnya sebuah server DNS di mana berisi list-list atau record-record mengenai domain kita. Tetapi biasanya untuk name server ini dia sudah include di dalam server hosting. Atau gimana ya, biar nggak bingung, contohnya deh gini deh. Bapak order domainnya tkj.smkn4bogor.com. Kemudian ketika order domain, Bapak lihat di DNS manajemennya, NS-nya mengarah ke ns1domainku.com, kemudian ns2domainku.com. Berarti itu menunjukkan bahwa server hosting yang tkj.smk4 Bogor berada di server yang hostname-nya ns1domainku.com sama ns2domainku.com. Dari penjelasan di sebelumnya, kamu saat ini mengetahui bahwa kamu membutuhkan bantuan DNS, domain name system, agar domain dan hosting yang kamu miliki dapat saling terhubung. Dengan DNS tersebut, kamu bisa leluasa mengarahkan domain ke layanan manapun yang kamu inginkan. Ini ya, dari penjelasan tadi kan ada DNS dan ada namanya name server. Di sini ada server domain, di sini ada server hosting. Jadi untuk menghubungkan domain dengan hosting maupun penyedia layanan lain, contohnya web builder dan sejenisnya, maka langkah yang diperlukan adalah mengarahkan domain ke penyedia layanan hosting menggunakan name server, yaitu bisa menggunakan record atau CNAME. Jadi name server itu intinya adalah alamat si server hostname, si server hosting. Jadi untuk mengarahkan domain kita ke tempat hosting, maka kita harus mengarahkan yang namanya name server, yaitu bisa menggunakan record atau CNAME di DNS domain name system, atau bisa juga lewat yang namanya control panel hosting, yaitu menambahkan recordnya di cPanel. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan mutlak dari diri pribadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.